Oke, assalamualaikum semuanya. Bertemu lagi di vlog HR ku ya. Jadi di video vlogku yang ke-14 ini, aku mau bahas soal program pengembangan karyawan ya, program pengembangan kompetensi karyawan. Ya, nggak melulu cuman hanya training saja. Nah, di video ke-14 ini untuk format videonya aku buat vertikal ya, berbeda dengan video-videoku sebelumnya yang berformat horizontal. Cuman mau pengen ya lihat aja sih, biar bervariasi aja, nggak melulu monoton landscape kayak gitu. Nah, di videoku yang ke-14 ini aku mau bahas ya soal metode-metode atau program-program pengembangan selain daripada training. Jadi program pengembangan itu intinya program-program yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan ya, untuk mengembangkan kompetensi, untuk mengembangkan skill maupun attitude dari karyawan-karyawannya. Tentunya semua perusahaan ya, mereka pasti mau karyawannya bisa perform dengan baik ya. Jangan perusahaan pada level menengah pun, seorang manajer dia pasti mau ya, dia pasti menginginkan staff-staffnya menginginkan wakil manajernya, menginginkan supervisor divisinya untuk bisa perform dengan baik ya dalam menyelesaikan tugas, bahkan kalau bisa ya melebihi KPI kayak gitu. Mengapa demikian? Karena baik buruknya kinerja karyawan, tinggi rendahnya produktivitas maupun kinerja karyawan itu akan mempengaruhi bagaimana perusahaan ini ke depannya, bagaimana pendapatan ya dari perusahaan ini, apakah semakin menguntungkan ya, semakin mendapatkan profit income, atau sebaliknya. Perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan maju ya, mereka menempatkan karyawan-karyawannya, menempatkan employee-nya sebagai aset ya, yang kemudian mereka berinvestasi di situ ya. Mereka menyisihkan sebagian dari keuangan perusahaan untuk diinvestasikan pada pengembangan karyawan. Kalau di Amerika ya, ini data yang aku dapat masih di Amerika, karena kalau di Indo kayaknya masih belum ada ya, atau mungkin aku aja yang kurang jeli ya dalam mendapatkan informasi. Tapi kalau di Amerika yang mana itu mudah diakses, dalam suatu website aku baca rata-rata perusahaan rata-rata perusahaan di Amerika itu mereka mengeluarkan sekitar $960 ya, atau kalau dikonversikan sekitar 15 jutaan untuk satu orang karyawan dalam program pengembangan, terutama dalam program training. Jumlah yang cukup besar ya dibandingkan mungkin dengan yang ada di Indonesia. Mungkin nggak sebesar itu kan. Kalau di Amerika mereka mengeluarkan 15 jutaan ya untuk satu orang dalam 1 tahun. Nah, tentu sebenarnya menjadi dilema juga ya untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia, karena di satu sisi undang-undang kita ya, undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang nomor 13 ya, maksud aku undang-undang nomor 13 ini di situ ya diwajibkan bahwa perusahaan itu wajib memberikan pelatihan kerja kepada karyawan-karyawannya, kepada pekerjanya, dan itu wajib ya. Namun di sisi lain perusahaan juga, tidak semua perusahaan ya, mungkin mereka menyisihkan sebagian dari keuangannya untuk program-program pengembangan ini gitu. Sehingga nah ini ada metode-metode, ada program-program yang sebenarnya
masih bisa dilakukan perusahaan untuk melatih karyawannya untuk mengembangkan kompetensi ya dari karyawan-karyawannya, walaupun dengan tidak melakukan training atau pelatihan. Nah, program pertama itu ada yang namanya coaching. Coaching ini dia merupakan program bimbingan yang mana perusahaan menugaskan ya bisa dari karyawan internal perusahaan atau pihak ketiga untuk menjadi coach ya. Untuk menjadi coach dalam hal apa? Dalam melihat ya, dalam melatih dan juga melihat perkembangan dari karyawan yang ingin dilatih kayak gitu. Jadi si coach ini ya dia bertugas untuk mengamati ya bagaimana melatih suatu keterampilan ya, suatu skill set, kemudian mengamati apakah ada perkembangan atau tidak, apakah sudah sesuai belum dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Jadi fokus utamanya adalah melatih dan juga mengamati suatu skill set pada seorang karyawan kayak gitu. Itu coaching yang pertama. Terus yang kedua, ini pembahasan terkait program-program atau metodenya aku buat umum saja ya, mungkin nanti untuk lebih mendalamnya insya Allah di next video. Kemudian untuk program yang kedua ada program konseling. Program konseling ini sesuai namanya ya, tentu ada seorang konselor. Biasanya ya udah banyak di perusahaan-perusahaan Indonesia yang mereka membuat suatu staff konselor ya, mereka mengadakan staff konselor, membuat ya staff untuk staff yang menjadi konselor kayak gitu. Ya, yang mana konselor ini dia bertugas untuk membantu karyawan-karyawan di perusahaan yang mungkin sedang mengalami permasalahan. Ya, sebagai seorang konselor tentunya fokusnya adalah membuat karyawan-karyawan mereka bisa memahami ya. Seorang konselor kan tugasnya membantu karyawan untuk memahami sebenarnya apa permasalahan yang terjadi dari sudut pandangnya dia ya, membantu memahami permasalahan, membantu memberikan solusi ya. Sebenarnya nggak wajib tapi bisa juga ya memberikan solusi kepada karyawan yang membutuhkan, atau bahkan sekedar memberikan feedback ya atau masukan terkait bagaimana seorang karyawan ini dia perform kayak gitu. Terus selain coaching, konseling, yang ketiga ada namanya mentoring. Mentoring dan coaching ini sebenarnya hampir mirip, bedanya ada pada jenis hubungannya dan juga durasi. Nah, untuk jenis hubungan mentoring ini ada 3, mohon maaf. Jadi yang pertama perbedaannya itu ada pada jenis hubungan mentor dan mentee. Terus juga yang kedua durasi ya, yang mungkin lebih lama daripada coaching. Dan yang ketiga adalah seorang mentor itu dia sudah harus berpengalaman dan juga yang sudah memiliki pengetahuan yang lebih dibandingkan seorang mentee. Jadi itu ya, intinya sebenarnya sama, bimbingan juga ya, pembinaan begitu, tapi dalam jangka waktu yang lama. Kemudian hubungannya ini lebih personal dan hubungan mereka ini lama gitu, bukan cuman dibatasi pada waktu-waktu tertentu kayak gitu, durasi waktu tertentu kayak gitu. Jadi ada hubungan personal di situ dan juga hubungannya itu lama itu dibandingkan dengan coaching yang mungkin hanya sebentar atau dalam jangka waktu yang pendek. Itu ya, jadi ada coaching, ada konseling, ada mentoring ya. Mentoring ini dia juga kalau bisa ya disarankan dilakukan oleh itu tadi orang yang berpengalaman
dan juga orang yang mempunyai kompetensi lebih dibandingkan menti gitu ya. Jadi mentor ini udah harus yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan menti gitu. Berbeda dengan coaching yang mungkin nggak perlu punya pengalaman dahulu ya, yang penting pengetahuannya udah lebih aja itu udah bisa menjadi coach. Kalau mentoring, dan mentoring ini dia tidak hanya berfokus pada skill set saja, tapi juga pada aspek-aspek lain kayak pengetahuan ya, knowledge-nya, kemudian pada attitude-nya itu juga dibina kayak gitu. Kemudian yang terakhir ada placement. Placement ini dia gampangnya adalah perpindahan ya, bisa rotasi, perpindahan tugas dalam divisi ya. Jadi sesama rekan kerja dalam divisi mereka bertukar tugas ya, atau pemindahan seseorang dari divisi A ke divisi B, yang mana mungkin dari pengamatan sebelumnya oleh manajernya, dari minatnya dia juga ya, mungkin dia lebih minat pada divisi yang lain gitu ya dibandingkan dengan divisi dia yang sekarang, sehingga lebih baik dipindahkan. Ada rotasi kerja, rotasi tempat divisi ya, dan terus yang kedua ada mutasi ya, pemindahan lokasi kerja dari perusahaan cabang A ke cabang B, atau dari kota A ke kota B dalam perusahaan yang sama. Terus ada mutasi, ada juga promosi ya, naik jabatan kalau memang dirasa sudah kompeten, sudah layak menjadi orang yang lebih tinggi ya dari yang sebelum, sudah layak memegang jabatan yang lebih tinggi dari jabatan sebelumnya. Dan yang keempat ya, ada demosi kayak gitu, penurunan jabatan. Oke, itu saja ya sedikit sharing ya terkait beberapa program pengembangan yang mungkin bisa digunakan perusahaan menggantikan training, atau mungkin bisa digunakan berbarengan dengan training ya untuk memvariasikan program pengembangan yang sudah berjalan di perusahaan. Oke, itu saja video vlog yang ke-14 ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.